Tadi benar ya yang diucapkan oleh Keira. Laut itu adalah suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau, atas benua atau pulau. Jadi laut itu apa? Laut itu yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas, terus juga dia banyak mengandung garam dan berasa asin. Lalu apa Bu kalau morfologi laut itu? Jadi morfologi laut itu adalah bentuk permukaan bumi yang berada di dalam laut. Kenapa Bu? Ada morfologi laut. Kenapa ada palung laut, ada ambang laut, ada gunung laut, dan sebagainya? Ini disebabkan oleh dua tenaga, itu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, zona littoral itu adalah wilayah pantai. Dia dekat pantai nih, dekat pantai atau pesisir. Di wilayah ini, pada saat air pasang, maka akan tergenang air. Dan pada saat air laut surut, maka akan berubah daratan. Itu ciri-ciri wilayah littoral. Oleh karena itu, wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut karena dekat dengan pesisir pantai, dekat dengan daratan. Nah, ini daratan. Lalu lanjut lagi nih, ada zona neritik. Zona neritik atau disebut juga wilayah laut dangkal, yaitu batas wilayah pasang surut kedalamannya itu sekitar 150 meter. Pada zona ini masih bisa ditembus oleh sinar matahari. Jadi sinar matahari masih tertembus, masih ada, sehingga wilayah ini paling banyak jenis ikannya gitu, atau tumbuh-tumbuhan gitu. Lalu ada lagi zona batial. Nah, zona batial atau nama lainnya adalah wilayah laut dalam, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman antara tadi lanjutan dari neritik 150 sampai 1.800 meter. Itu zona batial. Wilayah ini tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Makanya kehidupan organismenya itu tidak sebanyak di wilayah neritik. Lalu lanjut lagi, wilayah zona abisal atau wilayah laut yang sangat dalam, yaitu apa? Wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Nah, di wilayah ini suhunya itu sangat dingin karena tadi dia tidak tertembus oleh sinar matahari dan itu jarang sekali atau bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, jenis hewan yang hidup di wilayah ini juga terbatas gitu. Nah, ini zona lautan ya, ada zona littoral, ada zona neritik, ada zona batial, ada zona abisal. Langsung nih kita baru morfologi laut. Nah, pertama kita akan membahas wilayah dangkalan. Dangkalan itu nama lainnya adalah paparan benua, yaitu apa? Wilayah dasar laut yang dangkal. Nah, dia masih termasuk bagian dari daratan pulau dan dapat menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Gitu. Lalu ada lagi ambang laut. Nah, ini gambar ambang laut. Ambang laut itu apa? Jadi sebuah lautan dangkal yang berbentuk seperti bukit bawah laut. Nah, ini bukit bawah laut yang memisahkan dua lautan yang lebih dalam dan luas. Jadi ambang laut ini biasa ditemukan di dua lautan yang sangat luas atau di antara dua pulau yang berdekatan. Nah, itu bisa disebut dengan ambang laut gitu.
Jadi sebenarnya ambang laut ini dia sebuah daratan yang pada akhirnya itu tenggelam dan tertutupi oleh lautan. Nah, ini disebut dengan ambang laut. Nah, palung laut itu adalah daerah sempit di dasar laut yang berbentuk seperti huruf V. Nah, ini ya daerah sempit yang berbentuk huruf V. Semakin ke dalam dia wilayahnya sempit. Itu disebut dengan wilayah palung laut yang sangat curam dan yang sangat dalam. Palung laut itu mempunyai kedalaman lebih dari 6.000 meter. Karena sangat dalam terus juga curam, jadi tidak ada sinar matahari yang bisa menebus wilayah palung laut. Lalu lanjut lagi ke gunung laut. Nah, gunung laut itu apa? Jadi gunung laut itu adalah gunung yang terbentuk di dasar laut. Pembentukan relief dasar laut ini adalah akibat dari aktivitas vulkanisme, aktivitas magma yang ada di dasar laut. Nah, jadi gunung laut itu ada yang di bawah permukaan air atau ada juga yang naik ke atas. Puncaknya terlihat di atas itu. Contohnya Gunung Anak Krakatau. Nah, ini magma. Nah, ini gunung laut yang muncul ke daratan. Yang tadi kan ini gunung lautnya dia tidak muncul ke wilayah permukaan laut. Kalau ini dia muncul nih ke permukaan laut. Jadi ada dua tipe gunung laut. Nah, selanjutnya itu ada lagi lubuk laut. Nah, lubuk laut itu dia merupakan cekungan besar di dasar laut dan berbentuk huruf U ya, huruf U yang sangat dalam. Jadi lubuk laut itu bentuknya U, kalau palung laut itu bentuknya V. Lalu ada lagi punggung laut nih. Punggung laut. Nah, ini punggung laut yaitu perbukitan di dasar laut yang menjulang ke atas. Tetapi ingat ya, punggung laut itu tidak sampai ke permukaan laut, tidak naik ke permukaan laut.